Halo guys, David di sini dan ini adalah video review jurnal dari kelompok 3. Seperti apa sih nanti videonya? Dan bahas apa aja sih nanti? Mari kita cek videonya. Selamat siang pemirsa, saya Fitria Karimah akan menemani Anda untuk 30 menit ke depan dalam silet spesial Ramadan untuk menguak artikel yang berjudul Innovation Intermediaries and Performance-Based Incentives, a Case Study of Regional Innovation Halls. Semua akan dikupas secara tajam, setajam silet. Artikel ini menjelaskan terkait adanya ketidaksesuaian antara indikator kinerja yang ditetapkan oleh policymaker terhadap intermediary organization dengan tujuan akhir kebijakan yang pada akhirnya berdampak pada perubahan perilaku intermediary organization dan inefektivitas pencapaian tujuan kebijakan. Terdapat 3 poin utama dalam artikel ini. Pertama, penetapan target kinerja dan desain indikator kinerja mempengaruhi perilaku dari pihak yang dinilai. Dalam hal ini, penetapan target kinerja dan desain indikator kinerja oleh policymaker terhadap intermediary organization saling mempengaruhi perilaku dari intermediary organization dan policymaker itu sendiri. Kedua, adanya ketegangan yang tercipta antara policymaker dengan intermediary organization, ketidakselarasan antara indikator kinerja dengan tujuan kebijakan, di mana indikator kinerja yang diterapkan oleh policymaker sederhana dan berorientasi pada pencapaian jangka pendek, berbeda dengan tujuan kebijakan sendiri yang lebih kompleks dan bersifat jangka panjang. Ketiga, kinerja dari intermediary organization dievaluasi menggunakan indikator yang tidak selaras dengan tujuan akhir kebijakan. Akibatnya, intermediary organization mengadopsi perilaku yang memungkinkan mereka untuk mencapai indikator kinerja dengan cepat namun tidak memperhatikan keselarasan dengan tujuan akhir kebijakan. Welcome back to YouTube channel man. Guys, kali ini aku mau coba buat gak gangguin Pak Mung dulu. Kenapa? Karena tadi tuh aku habis nonton silat guys. Langsung tuh kepikiran banget sama yang disampaikan hostnya. Kalau emang ada ketidakselarasan antara indikator dan tujuan. Nah, aku pengen ngomong deh guys, dengerin ya para sobat baikku. Jadi, terdapat temuan mengenai intermediary organization, yaitu tidak uniknya penggunaan policy intervention dan ketidakselarasan antara indikator kinerja dan tujuan kebijakan. Kemudian, untuk mendorong perantara inovasi dalam mengejar tujuan kebijakan yang dimaksud, alokasi pendanaan publik sering bergantung pada pencapaian target kinerja. Agar efektif, penting nih agar indikator kinerja diselaraskan dengan tujuan kebijakan. Studi implementasi kebijakan telah menunjukkan bahwa indikator kinerja biasanya dirancang berdasarkan pengalaman masa lalu atau heuristik. Nah, hal itu seringkali tidak efektif karena bukan hanya memberikan evaluasi kinerja yang bias, tetapi juga karena menciptakan sistem insentif implisit yang mengubah perilaku unit yang dinilai sehingga tidak selaras dengan tujuan kebijakan. Ketidakselarasan juga dapat terjadi karena beberapa keterbatasan yang melekat dalam pengukuran kinerja, yaitu yang pertama, policymaker sering merancang indikator yang hanya berfokus pada kegiatan yang dapat diukur dan mengabaikan kegiatan lain yang tidak mudah diukur. Akibatnya, organisasi yang didanai publik cenderung menginvestasikan upaya hanya dalam aktivitas yang memungkinkan mereka mencapai skor kinerja yang baik dalam indikator. Kedua, informasi yang digunakan untuk membangun indikator kinerja biasanya dikumpulkan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga organisasi yang didanai publik memprioritaskan aktivitas yang menghasilkan output langsung yang dapat dihitung untuk pengukuran kinerja dan mengabaikan aktivitas yang hanya akan memberikan hasil dalam jangka waktu yang lebih lama daripada yang dipertimbangkan oleh para evaluator. Yang ketiga, pembuat kebijakan memilih untuk menetapkan indikator sederhana karena tujuan sebenarnya mereka bukan untuk memilih yang terbaik, tapi menghilangkan yang terburuk. Dan yang keempat, pembuat kebijakan juga dapat menghindari penetapan indikator yang kompleks dan target yang ambisius karena mereka tidak ingin organisasi yang didanai yang merupakan bagian dari pemilihnya dalam mencapai harapan kinerja mereka.
Oke guys, udah dulu ya. Makasih Sobat Goib udah dengerin dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Research design yang digunakan dalam penelitian ini adalah case study. Case study digunakan untuk menguji pertanyaan dan masalah penelitian yang tidak dapat dipisahkan antara fenomena dan konteks di mana fenomena tersebut terjadi. Case study juga digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Artikel ini menyajikan jawaban mengenai cara untuk menyelaraskan indikator kinerja dengan tujuan kebijakan. Studi kasus digunakan untuk membahas inovasi yang didanai publik, indikator untuk mengukur kinerja, dan identifikasi hambatan untuk menyusun indikator yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Unit of analysis dalam penelitian ini adalah innovation polls, sedangkan unit of observation-nya adalah polls member firms, local business association, staf organisasi yang mengelola innovation polls, dan pembuat kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah interview dan studi dokumentasi. Baik, saya Irfan Nazar, laporkan langsung dari tempat kejadian perkara. Di sini kami menemukan 3 bukti yang mendukung argumen yang sebelumnya telah disampaikan. Bukti pertama yang kami temukan adalah kutub inovasi cenderung untuk merekrut usaha yang sudah mapan dan sebenarnya tidak terlalu membutuhkan jasa dan layanan dari kutub inovasi, daripada merekrut usaha yang masih lemah dan benar-benar membutuhkan jasa dan layanan dari kutub inovasi. Hal ini dilakukan untuk mencapai indikator kebijakan dengan cepat. Bukti kedua yang kami temukan adalah kutub inovasi banyak memberikan layanan kepada unit usaha yang sebelumnya sudah biasa mendapatkan jasa dan layanan intensif pengetahuan, daripada menawarkan jasa lain tersebut kepada unit usaha yang masih belum bisa mendapatkan akses jasa lain tersebut. Hal ini dapat dilihat dari lebih dari setengah unit usaha telah membeli layanan yang sama dengan apa yang mereka beli dari kutub inovasi pada periode sebelum kutub inovasi ini diperkenalkan. Bukti terakhir yang kami temukan adalah kutub inovasi tidak atau hanya sedikit memberikan bantuan kepada unit usaha untuk mendapatkan akses pengetahuan, teknologi, jejaring, dan sumber daya, karena hal ini tidak relevan dengan penilaian kinerja. Sekian yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Nah, baik pemirsa, pada kali ini merupakan episode podcast spesial. Karena di sini saya akan membahas mengenai keterkaitan perilaku kutub inovasi dengan target kinerja. Oke, berdasarkan bukti empiris yang telah ditemukan bahwa indikator kinerja hanya memiliki efektivitas terbatas dalam mendorong kutub inovasi untuk berperilaku sejalan dengan tujuan kebijakan. Nah, kutub inovasi lebih mengembangkan anggotanya secara ekstensif dengan mengalirkan jaringan koneksi yang sudah sebelumnya, daripada mencari perusahaan lainnya yang dinilai lebih lemah di wilayah tersebut. Banyak layanan dari kutub inovasi diberikan kepada perusahaan yang telah menuntut layanan sebelumnya untuk memperluas kumpulan pengguna layanan tersebut. Sebanyak 35,2% perusahaan yang menuntut layanan dari kutub akan dapat membelinya bahkan tanpa pengantar kutub, karena mereka sudah membeli layanan intensif pengetahuan menggunakan intensif kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Kutub hanya memadati penyedia lain alih-alih menyediakan layanan yang berbeda. Akhirnya, kegiatan yang target kinerja ditetapkan hanya dilakukan hingga batas terbatas. Oke, sekian pemirsa. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Bye-bye. Kembali lagi dalam program Tonight Show. Kali ini kita akan membahas tentang kesimpulan review pada artikel ini. Secara keseluruhan, kelompok kami setuju dengan pernyataan bahwa terdapat pengaruh yang cukup kuat antara target kinerja yang ditetapkan dengan perilaku kutub inovasi. Dalam hal ini, penetapan target kinerja yang seringkali dapat kita amati pada berbagai organisasi, baik pemerintah maupun swasta, cenderung menganut target kinerja yang mudah dicapai dan hanya memprioritaskan kuantitas, sehingga tidak mampu mencapai tujuan akhir dari kebijakan secara maksimal. Pada akhirnya, adanya penetapan target kinerja yang cenderung
kuantitatif dan berseberangan dengan tujuan akhir kebijakan, mengakibatkan adanya perubahan perilaku-perilaku kutub inovasi yang cenderung mengikuti target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Hai, selamat sore pemirsa. Hari ini akan memeriahkan sore Anda di acara Rumpi No Secret. Nah, kita kali ini akan membahas tentang yang lagi viral nih minggu-minggu ini. Nah, ada sebuah artikel yang memang mencuri perhatian publik akhir-akhir ini yang akan kita kupas apa sih kelebihan dan kekurangannya. Oke, perlu dipahami bahwa pada dasarnya analisis yang dilakukan oleh peneliti di artikel ini sudah mampu menghasilkan generalisasi implikasi desain dari indikator kinerja yang akan mendorong intermediary organization untuk mencapai tujuan kebijakan dengan tepat. Namun, ini nih poinnya nih, perlu dipahami bahwa beberapa catatan ya, komparasi data yang digunakan pada studi ini masih terlihat belum memenuhi kriteria secara maksimal karena disebutkan bahwa terdapat beberapa data yang kurang relevan dengan konteks serta beberapa data dikabarkan hilang. Sebagai contoh, dari 11 polls, 4 polls dinyatakan memenuhi kriteria dan sesuai dengan konteks, kemudian 6 lainnya sudah memenuhi target sehingga tidak relevan dengan konteks yang dibahas di artikel ini, dan 1 polls datanya dikabarkan hilang, begitu pemirsa. Nah, oleh karena itu diharapkan peneliti ke depannya ya dapat mengeksplor praktik-praktik berkaitan dengan keterkaitan antara indikator kinerja dan policy objectives yang lebih relevan dengan konteks, memenuhi kriteria serta mengarah pada kinerja dari policy intermediaries dan pencapaian policy objectives. Nah, tak terasa waktu menunjukkan kita harus berpisah. Sampai jumpa di lain kesempatan, tentunya tetap di acara Rumpi No Secret. Wah.